Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Dahuratama. Saya dari kelas 10 jurusan Teknik Kimia 1 dari SMK Negeri 2 Metro. Saya akan mempresentasikan tentang cara pembuatan VCO atau minyak kelapa. Sebelum kita membuat VCO atau minyak kelapa, sebaiknya kita mengetahui dulu fungsi dan manfaat dari VCO. Fungsi yang pertama yaitu sebagai sumber nutrisi. Asam laurat yang terkandung dalam VCO dapat menambah nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, untuk menjaga kecantikan. Minyak kelapa mempunyai efek antioksidan dan anti keriput sehingga dapat mencegah penuaan dini. Lotion minyak kelapa juga dapat menghaluskan dan menjaga kelembapan kulit. Menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sangat banyak penyakit yang dapat disembuhkan dengan minyak kelapa atau VCO ini. Salah satunya kolesterol, jantung, herpes, cacar, keputihan, dan HIV. Selanjutnya kita akan mengetahui alat dan bahan untuk pembuatan VCO. Yang pertama yaitu blender, botol plastik, baskom, tapisan, sendok nasi, kapas, dan gelas kimia. Lalu kita melangkah ke cara pembuatan melalui diagram gambar supaya lebih mudah dan lebih singkat. Yang pertama, buah kelapa segar dikupas, dipisahkan dari sabutnya, kemudian ambil daging buah, pisahkan dengan air dan tempurungnya, kemudian parut, kemudian peras, pisahkan dengan ampasnya, kemudian ambil santannya, endapkan selama 2-3 jam, lalu terbentuk skim lapisan bawah. Kemudian krim atau kepala santannya dilakukan pemanasan dan pemanasan bertahap atau sentrifugasi. Kemudian dilakukan pengasaman atau enzimatasi, pancingan, dan fermentasi. Kemudian disaring VCO, pisahkan dari blondo, dan lalu VCO siap dikemas. Lalu kelebihan-kelebihan minyak VCO. Yang pertama, minyak kelapa memiliki kandungan antivirus, antibakteri, dan anti jamur, hal yang bukan menjadi keunggulan minyak sawit. Ketika menggoreng, struktur kimianya tidak akan berubah sama sekali. Ia lebih stabil dan setelah dikonsumsi, sampainya dalam saluran cerna bisa terus diserap oleh dinding usus tanpa harus melalui proses hidrolisa dan enzimatika, dan langsung masuk ke dalam aliran darah dan langsung dibawa ke dalam organ hati untuk dimetabolisir. Di dalam hati, minyak kelapa ini diproses untuk memproduksi energi saja dan digunakan untuk meningkatkan fungsi semua kelenjar endokrin, organ, dan jaringan tubuh. Sebaliknya, kekuatan minyak sawit ada pada kadar beta-karotennya yang mengesankan. Beta-karoten sebagai sumber vitamin A dapat ditemukan pada sayuran atau buah berwarna oranye, hijau tua, atau ungu, labu, wortel, mangga, pepaya, brokoli, bayam, terong, dan sebagainya. Beta-karoten sebagai bersifat antioksidan yang berfungsi sebagai penangkal radikal bebas yang dapat merusak jaringan tubuh. Selain itu, baik untuk mencegah penuaan dini pada kulit. Lalu, dari makalah yang dibuat, maka dapat disimpulkan bahwa virgin coconut oil atau minyak kelapa murni dihasilkan dari buah kelapa tua yang segar atau baru dipetik, bukan dari kopra seperti minyak kelapa biasa. Dan proses pembuatannya pun tidak menggunakan bahan kimia dan pemanasan tinggi. Komponen utama VCO adalah asam lemak jenuh sekitar 90% dan asam lemak tak jenuh sekitar 10%. Asam lemak jenuh VCO didominasi oleh asam laurat, sehingga minyak kelapa sering disebut sebagai minyak laurat. Metode yang digunakan dalam mendapatkan minyak kelapa murni atau VCO adalah pemancingan tradisional, pemanasan bertahap, enzimatis, sentrifugasi, dan pengasaman. Minyak kelapa murni banyak digunakan untuk dunia farmasi dan kosmetika. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan terima kasih kepada guru-guru pembimbing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.